Pasca debat ketiga, beberapa lembaga survei menyebut Prabowo Gibran raih suara di atas 50%. Lembaga survei IPS dan SPIN lakukan survei pada 7 hingga 14 Januari atau setelah debat ketiga. Hasilnya Prabowo Gibran meraih suara 51,8% dan 50,9%. Kedua lembaga itu tidak tergabung dalam Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia atau Persepi. Prabowo dan Gibran disebut-sebut telah memiliki rencana pembagian kerja dalam memimpin Indonesia apabila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Salah satunya terkait ibu kota negara. Kabarnya Prabowo akan lebih fokus mengurus IKN, sedangkan Gibran fokus mengurus daerah khusus Jakarta. Sudah tepatkah pembagian kerja itu? Sejak awal maju dalam kontestasi Pilpres 2024, Prabowo tanpa ragu berkomitmen untuk melanjutkan kinerja pemerintahan Jokowi dengan mengusung nama koalisi Indonesia Maju sesuai nama kabinet Jokowi. Maka IKN jelas menjadi salah satu program yang jadi prioritas Prabowo untuk dilanjutkan. Tim Prabowo Gibran, Koalisi Indonesia Maju mengatakan kita akan lanjutkan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi. Kita tidak ragu-ragu mengatakan IKN akan kita lanjutkan. Pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan menilai IKN akan berfokus menjadi pusat pemerintahan, sementara perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi berada di Jakarta. Ada tekanan pada ekonomi ya di sini sana pada pemerintahan. Jadi pemerintahannya biar diurus oleh presiden agak jauh gitu supaya agak tenang-tenang, tidak perlu pusing ngurusin kesemrautnya ekonomi. Konsekuensi dari pemindahan ibu kota Indonesia ke IKN Nusantara melahirkan nama baru bagi Jakarta, yaitu Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Dalam perjalanannya, DPR RI sudah sampai tahap penyetujuan rancangan Undang-Undang DKJ sebagai RUU Inisiatif DPR dalam rapat paripurna 5 Desember 2023. RUU DKJ memberikan 12 kewenangan khusus kepada Jakarta, yaitu jadi banyak hal yang bagus sih di Undang-Undang DKJ yang mungkin itu kalau diketok akan membuat Jakarta lebih bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam tubuh Jakarta sekarang ya, soal kemacetan, soal banjir ya. Dalam pasal 55 RUU DKJ juga terungkap nantinya akan dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi, yang secara kebetulan juga dipimpin langsung oleh Wakil Presiden. Jadi cocok dengan pembagian kerja Prabowo Gibran toh? Kawasan aglomerasi DKJ ini mencakup Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi. Berdasarkan pasal 55 ayat 2, tugas Wapres sebagai pimpinan Dewan Kawasan Aglomerasi adalah sebagai berikut. Pertama, mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada kawasan aglomerasi dan dokumen rencana induk pembangunan kawasan aglomerasi. Kedua, mengkoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Apapun yang dilakukan di Jakarta kan menjadi sorotan media, Mas Andi. Ya, ini menjadi bekal politik siapapun yang dari saya kembalikan tadi, siapapun yang dalam tanda petik memegang atau mengurus DKI Jakarta. Ya, memang itu suatu standing baru ya, posisi baru si Wapresnya. Jadi Wapresnya itu kan berarti mengendalikan Jakarta kan lewat Dewan Aglomerasi itu. Gibran maka
Gibran lah yang juga pegang ekonomi nasional. Jakarta ini sekarang 17% ekonomi nasional, makanya saya bilang tadi ini menjadi giant nih, raksasa nih, ya kan, rejim ke depan ini kalau betul itu. Dan itu sangat riskan sebetulnya untuk suatu keadaan pemerintahan yang semangatnya adalah pemerintahan demokratis. Siapa kuasai ekonomi, kuasai politik. Berbicara soal ekonomi, Gibran yang memiliki background sebagai wali kota Solo mengklaim pertumbuhan ekonomi di Solo naik ke 6,25% pada 2022 di bawah kepemimpinannya. Pengalamannya dalam membangun kota Solo turut menjadi bekal dalam mengatur daerah khusus Jakarta. Namun terkait aturan, pengamat tata kota Nirwono Yoga menilai seharusnya ada penjelasan resmi terkait pasal-pasal sensitif dalam RUU DKJ, termasuk kewenangan Dewan Aglomerasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden. Ini yang saya rasakan malah belum ya. RUU ini belum menjadi bahan obrolan warga masyarakat Kota Jakarta. Apalagi di tingkat perguruan tinggi. Jadi jangan seolah-olah RUU ini menjadi bagian khusus dari teman-teman di legislatif, ya, dan terutama juga eksekutif. Tidak ada penjelasan resmi misalnya kenapa pasal-pasal sensitif tadi itu muncul misalnya, ya, seperti terkait aglomerasi, penunjukan wapres sebagai ketuanya misalnya, itu sampai di sekarang itu belum muncul. Di samping itu, terdapat poin penting lainnya dalam RUU DKJ, yaitu tak akan ada lagi pemilihan gubernur di Jakarta. Dalam pasal 10 ayat 2 disebutkan, gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD. Soal ini memang banyak pihak yang tak sepakat, alias dominan kontranya, termasuk Cawapres Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Ia mendorong gubernur tetap dipilih langsung oleh rakyat. Terbaru, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa gubernur Jakarta tetap dipilih oleh rakyat, bukan presiden. Keputusan ini disampaikan Jokowi usai rapat internal di Istana Negara yang membahas soal RUU DKJ pada Kamis 19 Januari lalu. Ya itu kalau saya malah mengusulkan undang-undangnya tambah namanya bukan DKJ doang, DKJ Daerah Khusus Jakarta Raya. Jadi tidak hanya mengikat Jakarta, tapi juga dia mengikat daerah yang menjadi bagian aglomerasi dari Jakarta. Pindah nggak pindah itu sebenarnya Jakarta tetap akan berkembang pesat sebenarnya. Jadi apabila Gibran sebagai Wapres memimpin kawasan aglomerasi Jakarta, menurutmu akankah Jakarta jadi lebih baik meski bukan lagi ibu kota?